Jenis muntahnya itu muntah proyektil, ya. Bisa ada papil edema, dan yang lebih berat lagi itu bisa menyebabkan defisit neurologis, baik secara sensoris maupun secara motorik. Untuk tahu membedakan bahwa ini kemungkinan defisit neurologisnya itu karena cedera pada sistem saraf pusat, biasanya itu dia ada refleks pupilnya dia melemah di satu sisi, dan di sisi kontralateral pada ekstremitasnya juga melemah. Itu tanda bahwa ini permasalahannya kemungkinan di sistem saraf pusatnya, ya. Terus kalau dia tidak ditangani lagi, ya, yang lebih berat lagi ada yang disebut dengan kasintrias, ya, kasintrias. Jadi di mana kalau kasintrias ini terbalik sama shock. Kalau shock itu kan tekanan darah dia turun, kemudian ada kompensasi dari respiratorik dan juga kompensasi dari heart rate-nya dia akan meningkat, ya, karena adanya penurunan dari sistolik. Tetapi pada kasus cedera kepala dengan kasintrias, dia itu di mana terbalik, dia itu justru sistoliknya dia naik, yang diikuti dengan penurunan dari heart rate dan kadang-kadang irregular pada respiratory rate-nya, ya. Nah, kalau pada kasus kasintrias, ya, itu dikenal dengan Wilden pulse pressure atau WPP, ya. Wilden pulse pressure artinya Wilden itu menjauh, ya, di mana ke toilet itu ada itunya kunci toilet yang ini itu, ya, toiletnya sebelah kiri, bukan sebelah kiri di luar, sebelah kiri di luar. Kasih dulu terus itu, ya. Jadi Wilden pulse pressure, jadi dia jarak antara sistol dengan distolnya menjauh. Sebenarnya pada kasus kasintrias itu di mana diastol itu juga naik sebenarnya. Pada kasus shock, pada kasus kasintrias, diastol sama-sama naik, tetapi sistolnya ini dia naik secara signifikan, diastol naik juga, tetapi kesannya menjauh karena sistolnya itu naik secara signifikan. Jadi kesannya antara sistol dengan diastol dia jaraknya jauh, disebut dengan Wilden pulse pressure. Kalau pada shock itu NPP, dia narrow pulse pressure. Narrow itu artinya mendekat, jarak antara sistol dan diastolnya itu dekat, ya. Jadi kalau pernah lihat pasien dengan nilai sistolik dan nilai diastol itu dekat, biasanya kurang dari 20 mm hierarksa, biasanya itu gejala shock, ya. Nah, kemudian untuk kompensasi terakhir, ya, kalau kita tidak tangani pada kasus dengan peningkatan intrakranial itu bisa terjadi penurunan kesadaran, ya, penurunan kesadaran. Jadi itu kalau pasien dengan cedera kepala sudah terjadi penurunan kesadaran, biasanya itu adalah kompensasi terakhir dari tubuh yang sudah kondisinya sudah sangat berat, ya. Kemudian itu tadi tanda dari peningkatan intrakranial. Kemudian yang kedua yaitu di mana ada tanda injury primer pada kepala, ya. Kalau tanda dari injurinya pada cerebrum itu dia otak besar, ya, cerebrum. Dia itu lebih berfungsi sebagai kognitif, ya. Jadi sehingga kadang-kadang kalau ada pasien dengan cedera pada cerebrum, kita tidak terlalu bisa menilai, ya, apakah pasien ini mengalami masalah pada cerebrumnya atau tidak, ya. Biasanya ada masalah secara kognitif, ya. Kemudian sedangkan cerebellum itu lebih ke
eh, keseimbangan badan ya. Jadi kalau pasiennya tidak bisa berdiri kan kadang kita bisa melihat dengan pasien menyuruh berjalan, kalau tidak seimbang ada masalah atau injury di cerebellumnya. Tapi kalau pasien dalam kondisi terbaring itu kita susah menilai. Tetapi kalau pasien ditandai dengan adanya suatu nistagmus, itu biasa tanda bahwa cerebellumnya itu mungkin mengalami injury. Kemudian di cerebrum itu ada yang namanya ganglia basalis. Nah, itu berkaitan dengan motorik ya, koordinasi dengan cerebrum. Jadi ada koordinasi antara cerebrum dan ganglia basalis. Jadi kalau di ganglia basalisnya itu terjadi injury, biasanya itu defisit nih, sensorik sama motoriknya. Dan yang paling berat itu kalau ada masalah di hemodinamik dari pasien. Ya, kalau ada pasien dengan trauma capitis yang disertai dengan adanya gangguan dari hemodinamik, berarti ada masalah di brainstemnya, karena di brainstemnya itu mengatur mengenai involuntar ya, baik secara respiratori maupun sirkulatori ya. Kemudian apalagi yang dinilai pada pasien dengan trauma capitis, yang dinilai itu apakah ada tanda dari fraktur basis kraniinya ya. Fraktur basis krani artinya dia itu bagian bawah ya. Itu biasanya berhubungan erat dengan daerah wajah. Nah, di mana kasih masuk dulu ke Galuh di grup jaga. Di grup jaga 4. Nah, fraktur basis krani. Fraktur basis krani itu dia ada 4 ya. Fraktur basis krani anterior, medial sama posterior. Nah, anteriornya ini di mana artinya di anterior itu daerah-daerah bagian tulang depan ya, anterior. Berarti bisa ditandai dengan adanya fraktur pada orbita, fraktur pada zigoma, fraktur maxillaris, frontal. Itu pada bagian fraktur basis kranii anterior. Biasanya ditandai ya dengan adanya rakon ais ya, biasanya ditandai dengan rakon ais, adanya tanda hematom injury baik secara bilateral maupun secara unilateral ya, dikenal dengan rakon ais. Kemudian bisa juga disertai dengan rhinore, bisa juga disertai dengan adanya ada rhinore dan ada otore itu nanti pada fraktur basis kranii medial ya. Nah, pada fraktur basis kranii medial itu ditandai dengan adanya otore ya, otore. Nah, tapi hati-hati pada fraktur basis kranii medial itu karena di situ ada sphenoid ya. Nah, pada fraktur basis kranii anterior yang bisa cedera itu adalah nervus 1, 2, 3. Sehingga penting untuk kita lakukan penilaian refleks pupil ya pada kasus pasien yang kita curiga adanya fraktur basis kranii anterior. Nah, juga di mana perlu kita evaluasi dari position cardinal position of gas. Kita evaluasi juga. Kunci kamar mandi om? Ada 1 orang. Duction forceps duction test kalau pasiennya tidak sadar ya. Jadi kalau pasiennya sadar kita evaluasi gerakan bola mata 6 penjuru yang disebut dengan 6 cardinal position of gas. Tapi kalau pasiennya tidak sadarkan diri, kita evaluasi gerakan bola matanya itu kita evaluasi dengan menggunakan forceps ya, kita gerakan sendiri, disebut dengan
forceps fluxion test. Pada fraktur basis krani medial itu yang bisa cedera nervus 3 sampai dengan nervus 8. Ya. Kemudian tapi kadang-kadang pada fraktur basis krani medial itu juga disertai dengan rhinorrhea, tapi tidak ada epistaxis. Kalau pada anterior itu bisa epistaxis, beda ya, beda keluarnya darah, beda keluar cairan. Kalau cairan saja rhinorrhea, tapi kalau keluarnya darah itu epistaxis. Kalau epistaxis biasanya anterior yang cedera, tapi kalau rhinorrhea bisa anterior bisa medial. Nah kemudian yang paling berat itu sebenarnya fraktur basis kranii posterior, ya posterior. Karena kenapa? Di sana ada brainstem. Jadi biasanya kalau pasien dengan fraktur basis kranii posterior ditandai dengan adanya battle sign. Ya, kalau anterior tadi Racon Eyes, kalau medial tadi otore, kalau posterior itu battle sign. Ya. Nah, dia itu yang bisa cedera 9, 10, 11, 12 nervusnya. Kemudian kalau cedera di situ hati-hati monitor hemodinamik pasien karena di situ ada brainstemnya. Ya. Kemudian tanda kebocoran cairan supraspinal. Itu tadi yang ketiga toh. Kalau ada pasien cedera kepala, yang pertama evaluasi peningkatan intrakranialnya, yang kedua evaluasi tanda fraktur basis kranii, yang ketiga evaluasi injury parenkimnya baik pada cerebrum, ganglia pasari maupun brainstem. Dan yang keempat tanda kebocoran cairan supraspinal. Ya. Apakah itu dia bocor bercampur dengan darah, ya, atau dia bocornya karena suatu infeksi akibat trauma kapitis yang sudah lama, ya. Ya kalau dia tanda-tandanya mungkin kita bisa tanya ada riwayat kejang atau tidak, mungkin ada kaku kuduk atau tidak, ya. Nah, itu bisa terlihat, bisa kita evaluasi di situ tanda-tandanya. Ya. Kemudian tanda termasuk tanda dari strabismus, ya. Kalau kita ada tanda dari strabismus, mungkin di situ kita bisa curiga adanya kebocoran cairan supraspinal. Kemudian setelah itu kita evaluasi apakah ada depres tulang, ya, fraktur depres. Ya, fraktur depres itu di mana tulang kranial itu kan dia terdiri dari dua, ya, tabula interna dan tabula eksterna. Nah, kapan dikatakan terjadi fraktur depres? Apabila tabula internanya itu, tabula eksternanya itu berada di bawah tabula eksterna, ya. Jadi dia ya kasih Arsono di kamar kuncinya. Jadi kuncinya itu jadi tulangnya itu dia berada, tabula eksternanya itu berada di bawah dua tabula, ya. Jadi dia berada di bawah dari tabula interna dan berada di bawah tabula eksterna. Jadi definisi dari fraktur depres itu di mana tabula eksterna berada di bawah dua tabula, ya. Nah kalau ada semua itu kita evaluasi kan tadi pertanyaannya, kalau pasien berdasar apa yang perlu dievaluasi, kita evaluasi di situ, ya. Kemudian jangan lupa evaluasi pada daerah wajah, karena benang merah antara bedah plastik sama bedah saraf itu sangat tipis, ya. Kebanyakan pasien bedah saraf itu ada masalah di maksilofasialnya, dan ketika ada pasien dengan fraktur maksilofasial, kita perlu evaluasi juga intrakranialnya ada perdana atau tidak. Jadi batasan antara bedah saraf dan bedah plastik itu sangat tipis, sehingga kita jangan mengabaikan kemungkinan fraktur maksilofasial ketika menemui pasien yang dengan bedah plastik. Saya kira mungkin begitu kan, ya. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Yang ngantuk-ngantuk ganti yang ngantuk. Rifki lagi menulis. Rifki sudah mulai ngantuk. Aduh, iya. Cedera.
2 pertanyaan dari Koas sama dari Presiden. Kalau bisa jawab ya, karena tidak semua bisa saya jawab tadi. Trauma abdomen tidak terlalu, nanti saya baca lagi ya. Kalau saya bisa jawab, kalau tidak, atau Hendrik ada pertanyaan Hendrik? Ya. Koas, ayo. Presiden. Nah, tidak akan menyebabkan gejala retensi urin, ya, karena memang urinnya tidak masuk ke vesika urinari, ya. Mungkin gejalanya lebih ke anuri, ya, atau gejalanya lebih ke poliburi. Gejalanya lebih ke kualitas dari volume dari urinnya, dan juga kualitasnya yang bisa dievaluasi dengan pemeriksaan penunjang, baik itu menilai dari urin kreatinin maupun dengan urinalisa. Tapi dari kasus yang disebutkan tadi ada 2, ya, yaitu vesikolitiasis dan juga BPH. Nah, itu dia dua-duanya itu berada di bawah dari vesiko-ureter junction. Artinya gejalanya itu pasti gejala Lutz. Gejalanya itu gejala Lutz, lower urinary tractus urinary, ya, sindrom. Jadi gejalanya gejala Lutz. Gejala Lutz itu bukan berpengaruh pada volume, tapi dia berpengaruh pada keluhan sindrom pasien secara objektif. Misalnya saja ada pasien yang sering kencing, ya, pasien dengan buang air kecil tidak puas, ya, kemudian menetes saat buang air kecil, nyeri saat buang air kecil, inkontinensia. Itu semua gejala-gejala Lutz, ya. Nah, yang mana yang perlu ditangani terlebih dahulu sebenarnya tergantung dari situasinya dari pasien. Bisa dari klinisnya dievaluasi, bisa dari nilai ininya, bisa dari nilai imagingnya, ya, bisa dari nilai laboratoriumnya. Tetapi ketika kita lakukan penata laksanaan dari Lutz, itu kan biasanya dilakukan endo, ya, dilakukan endo pada penanganan Lutz, di mana itu juga dapat dilakukan tripsi. Jadi kalau pada bedah itu, ya, kalau ada bedah, ya, kalau kita melihat itu ada 3, ya, ada yang disebut dengan ektopi, itu dibuang, ya. Kemudian ada yang dipisahkan namanya lisis. Kemudian ada yang dihancurkan namanya tripsi. Biasanya kalau urologi itu tripsi, menghancurkan, ya. Nah, kalau bisa dihancurkan pada saat pasien dilakukan penanganan BPH, itu kan kadang-kadang dihancurkan juga batu pada vesikanya. Itu bisa sekaligus dilakukan, ya. Kadang-kadang turpi itu ada tindakan tambahan, misalnya turpi tambah vesikolitripsi. Nah, itu artinya kalau kalian pernah baca yang di bedah, turpi tambah vesikolitrotomi atau vesikotripsi. Itu biasa turpi itu dilanjutkan dengan menghancurkan batu pada vesika urinarinya. Tetapi kalau tidak terlalu besar yang tidak bisa dihancurkan dengan menggunakan endo pada saat turpi, maka dilakukan namanya seksio alta, ya, dilakukan namanya seksio alta. Seksio alta itu diambil dari kata cesaria, ya. Bedanya kalau cesaria itu dilakukan insisi Pfannenstiel, namanya, dia insisi horizontal Pfannenstiel. Tapi kalau seksio alta, dia alta itu artinya di atas, dia lebih di atas lagi, dan dilakukan insisi secara horizontal, ya. Seksio alta itu dilakukan open vesikolitotomi, ya, dilakukan open vesikolitotomi. Ada lagi mau bertanya? Apa? Mungkin kasus sehari-hari dapat apendisitis.
sama Sehari-hari sudah keluar. ada sehari-hari itu. paling sering dok didapat di ide dok atau ileus obstruksi gitu. Oke. Digestif lagi. Ya, appendicitis atau ileus obstruksi yang jelasnya pasien digestif. Iya dok. Ya. Jadi Sebentar izin. Nih.